Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang ada di studio. Pada pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A. Iya, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang warisan, pemicu keretakan. Dan buat Anda yang di rumah, 5655676 atau 5655680 sudah dibuka buat Anda yang ingin curhat melalui telepon atau bisa juga melalui Skype. Silakan di @id kami di mamaaa.beraksi. Pagi hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh. Nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mama. Sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dede, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Gak usah pada tegang dulu kayak mau dikawinin. Begitu ya. Ya, yang pertama adalah majelis taklim Nur Ali Mehran, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Iya, berangkat dari jam berapa dari Pondok Rangon? Jam 11 dekat sih Bu ya. Iya, Pondok Rangon itu yang banyak sapi. Iya. Kuburan juga ya? Ini dari kuburan apa dari sapi? Oke. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al Muhajirin Perum Mangkalaya, Sukabumi. Kumaha damang Sukabumi? Iya, udah mandi? Iya. Berangkat dari jam berapa Ibu? 8. Oh, karena macet ya Bu di sana Bu ya. Iya, jalanannya udah bagus? Belum. Yang berikutnya adalah majelis taklim Muslimat NU Semarang Tengah. Iki Semarang yang kali ini. Iya, ini pakai hijau-hijau baru Bu. Alhamdulillah, baru beli apa? Baru minjem? Baru beli, alhamdulillah. Berangkat dari jam sore ya Bu ya? Oh, jam 7 pagi. Berarti udah hampir 24 jam nih di sini Bu ya. Udah mandi? Tapi gak apa-apa Bu, Ibu semuanya wangi-wangi. Alhamdulillah. Ya, baik. Silakan sekarang. Mama akan memberikan tausiah tentang warisan, pemicu keretakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan pemicu keretakan. Apa sih yang disebut warisan? Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggal. Itu namanya harta warisan. Siapa yang disebut ahli waris? Orang yang mendapatkan hak waris. Keluarga dekat. Misalnya suami, istri, anak-anak, ayah, ibu, saudara kandung, kakak, adik, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan ahli waris. Warisan. Dulu di zaman jahiliyah, yang namanya warisan hanya diberikan kepada laki-laki gagah kuat. Mereka tidak pernah memberikan warisan kepada orang perempuan. Kata mereka orang perempuan tidak bisa ngapa-ngapain. Berburu nggak bisa, manggul senjata nggak bisa, berperang nggak bisa. Juga anak-anak tidak ada dapat warisan. Karena kata mereka tidak ada manfaatnya buat mereka. Jadi tidak ada hak waris. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Anda lihat dalam sejarah, beliau mempersaudarakan antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Ini saudaramu. Dari situ mereka akhirnya saling mewarisi. Ada orang Muhajirin memberikan warisan kepada orang Ansar, ada orang Ansar yang memberikan warisan kepada orang Muhajirin, dan sebaliknya saling mewarisi antara mereka. Kemudian orang yang memerdekakan itu pun saling mewarisi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketentuan. Siapa sih yang mendapatkan warisan? Dalam An-Nisa ayat 11 ayat 12 sangat jelas buat kita bahwa Allah membagi warisan sangat mendetil. Berbeda dengan ayat yang lain.
ayat yang lain kebanyakan dalam hukum isu global garis besarnya. Tapi dalam warisan sampai mendetil sampai di ujungnya sama sekali. Misalnya Allah sampaikan kepada kita siapa yang berhak mendapatkan setengah dari warisan, siapa yang seperempat, seperdelapan, siapa yang sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Itu sangat jelas, rinciannya sangat mendetil. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, anak perempuan pun berhak mendapatkan warisan. Anak kecil yang berlahir pun berhak mendapatkan warisan. Anda silakan lihat An-Nisa 7. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla aw kathura. Laki-laki mendapatkan warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Kaum perempuan mendapatkan warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak, nasibam mafruḍ sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Dengan turunnya ayat ini, maka warisan yang dulu berlaku itu sudah dimansuh, dihapus, diganti dengan ayat bahwa perempuan pun mendapatkan warisan. Cuman yang namanya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jangan kita perempuan iri. Kenapa? Laki-laki banyak kewajibannya. Kalau laki-laki tadi menikah harus ngasih mahar kepada perempuan. Kalau laki-laki menikah wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang dia nikahi. Kalau dia punya anak wajib nafkah kepada anaknya. Kalau si ibunya ayahnya sudah meninggal wajib nafkah kepada ibunya. Kalau saudara kandung perempuannya tidak yang memberikan nafkah, si saudara laki-laki yang wajib memberikan nafkah. Jangan iri kita ke perempuan. Kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci yang namanya warisan sampai mendetil, sampai per pembilang penyebutnya disebut semua? Kenapa? Karena dalam tanda kutip kebanyakan manusia hubbud dunya, mencintai dunia yang berlebihan. Kadangkala udah kaya masih berebut waris. Ada? Banyak. Mana orangnya? Rumah udah mewah, deposito sudah banyak, masih ribut. Gara-gara warisan bawalah saudaranya ke pengadilan. Dibuka, dikorek-gorek kesalahannya di depan umum. Gara-gara warisan saling bunuh. Ada yang saling peluh. Gara-gara warisan. Warisan banyak yang menyebabkan keretakan dalam persaudaraan. Itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merinci yang namanya warisan sampai mendetil, sampai pembilang penyebutnya semua diuraikan oleh Allah dengan sangat jelasnya. Apa tujuannya? Biar kita satu dengan yang lain secara kekeluargaan jangan sampai pecah, jangan sampai retak. Makanya ikuti perintah Allah dalam ayat ini. Insya Allah kekeluargaan kita walaupun ada warisan, orang tua kita sudah meninggal tetap masih bisa utuh sebagaimana harapan kita semua. Amin. Ya, baik, itu dia pembahasan tausiah mama tentang tema kita warisan pemicu keretakan. Setelah ini Anda yang di rumah silakan Anda sudah bisa bersiap-siap untuk menghubungi 5655676 atau 5655680 buat yang ingin curhat melalui telepon. Atau yang ingin curhat melalui Skype silakan lihat dulu ID kami di Mamah AA dan Beraksi. Ibu-ibu yang di sini juga boleh bertanya, dipersiapkan saja pertanyaannya. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mamah dan A. Insya Allah, insya Allah.